Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rumah yang nyaman semata-mata tidak hanya dinilai dari kemewahan atau mahalnya rumah tersebut. Akan tetapi rumah yang nyaman secara hakiki adalah di samping bersih juga dihiasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghuninya mampu melaksanakan nilai-nilai Islam dengan baik serta interaksi sesama penghuninya, berinteraksi sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Apalah artinya jika rumah mahal dan mewah, namun para penghuninya sering cekcok, ribut, bahkan melakukan hal yang dilarang agama Islam. Padahal sejatinya setiap muslim pasti selalu berharap dan akan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, termasuk di rumahnya. Sebagaimana diketahui setiap muslim bahwa para malaikat memiliki tugas masing-masing. Adalah malaikat yang berkeliling membawa rahmat, malaikat yang membawa keberkahan dan memintakan ampunan untuk para hamba, dan ternyata ada malaikat yang kadang masuk ke rumah kita. Namun tahukah bahwa ada malaikat yang kadang masuk ke rumah kita, namun ada rumah yang tidak dikunjungi oleh malaikat, yaitu rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa dan anjing. Dari Abu Toha Al-Ansori radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar atau makhluk bernyawa. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan sebab tidak masuknya malaikat ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar karena merupakan kemaksiatan yang buruk, termasuk perbuatan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang gambar-gambar tersebut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak masuknya malaikat Allah ke dalam rumahnya tersebut terdapat anjing, karena anjing banyak memakan benda-benda najis, dan sebagian anjing dinamakan sebagai setan seperti dalam sebuah hadis. Malaikat bertentangan dengan setan juga karena anjing hewan yang bau dan malaikat tidak suka perkara yang bau. Juga karena anjing dilarang untuk dipelihara dan orang yang memelihara diberi balasan tidak masuknya malaikat ke dalam rumahnya, terhalangnya dari doanya, permintaan ampunannya, keberkahannya. Malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar adalah malaikat yang berkeliling dengan membawa rahmat, keberkahan dan memintakan ampun kepada Allah untuk para hamba. Adapun malaikat penjaga catatan amal manusia tetap masuk ke rumah dan tidak memisahkan diri dari manusia kapanpun, karena malaikat tersebut diperintahkan mencatat dan memeriksa amalan manusia. Dilarang juga seseorang bepergian dengan membawa anjing, karena malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang terdapat anjing dalam rombongan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim. Dilarang juga memelihara anjing kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak yang digembala seperti sapi, kambing, atau unta, dan untuk menjaga tanaman agar tidak dimakan binatang ternak. Sedangkan selain kondisi tersebut dilarang memelihara anjing dalam Islam. Bahkan diancam bagi orang yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya setiap hari 2 kirot, sedangkan 1 kirot berukuran sebesar gunung Uhud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga ternak, maka pahalanya berkurang 2 kirot setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat rahmat. Semoga channel ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hal ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemput, manusia akan mengalami syakaratul maut. Peristiwa ini merupakan saat yang amat menyakitkan. Ada siksaan yang teramat sangat pedih. Lalu seperti apa siksaan itu? Dan seperti apa syakaratul maut orang yang bertakwa maupun orang yang zalim? Orang yang mengalami peristiwa syakaratul maut akan mengalami hal yang pedih. Pedihnya peristiwa syakaratul maut seperti halnya tertusuk 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Syakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Setiap yang bernyawa, meskipun bersembunyi di balik dinding tembok yang kokoh, tetap tidak akan bisa lolos dari kematian yang datangnya bisa kapan saja. Mengenai kematian, Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh dengan duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali berpendapat mengenai hadis tersebut. Syakaratul maut merupakan ibarat pohon yang penuh duri dimasukkan ke dalam perut seseorang dan kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya hingga membawa apa yang tersangkut padanya dan meninggalkan apa yang tersisa. Sakaratul maut memang merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan dan menyakitkan. Namun untuk seseorang yang beriman akan dimudahkan ketika mengalami peristiwa syakaratul maut. Malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan baik dan menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia untuk menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Keluar bagaikan cucuran air dari kantung kulit. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu, masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Sebaliknya, syakaratul maut bagi orang yang zalim akan begitu sangat menyakitkan. Rohnya akan keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Malaikat maut bukan hanya memukul tangan mereka saja pada saat mengalami syakaratul maut, akan tetapi malaikat maut juga memukul bagian tubuh lainnya yang membuat mereka semakin tersiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, saya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, demikian itulah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Sahabat yang beriman, itulah gambaran sakaratul mautnya manusia, baik yang beriman maupun yang dolim atau tidak beriman. Semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan sakaratul mautnya kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.